Serangan. Nah, amang asal nah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين Ada jakatulana. فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Nah, asal ada Mang Jali Jasib dah.
يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإدعاء والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد Beng, العبد kemana? الصادق في قوله وفعله والمنزل وعلمه ما أمره Wah, adep nah. بتبليغ Wih, amin.
وجعل يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وجعل يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأهلنا بالعمل بطاعتك وسلك بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami muliakan, guru kita yaitu Muhammad Nasir Amin, Al-Mukarram dan Al-Muhtaram, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Langgar Jannatul Ma'wa atau jamaah yang lainnya yang perlu hormati. Pembaca itu surah Al-Fatihah ini kami mintakan Al-Mukarram wal-Mukarram guru kita Muhammad Nasir Amin. Untuk itu kami persilakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tutuha masyarakat, wabil khusus Ketua Langgar Jannatul Ma'wa Bapak Dr. Haji Sarifuddin MAG, Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Haji Syamsir Muhammad. Mana sih supaya mengenal kita. Kemudian tokoh masyarakat Bapak Haji Abdul Rashid dan lainnya. Juga pula yang sama-sama kita hormati, kita banggakan tokoh agama Kiai Haji Dr. Darul Qurdi MH, Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad Yamin, juga qari kita Ustadz Rahmat Maulana. Mudah-mudahan duduknya kita bersama dengan mereka Allah curahkan hati kita untuk dapat meneladani sirahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Juga sama-sama kita banggakan grup Habsyi Desa Pasar Kamis. Buat kami itu ada Pasar Kamis Bali, buat kami juga Bali Benua Lima. Yang lain. Kalau ulum dari Palu, Palang Bintan Buruk. Kalau di Hilir, Palang Bintan Hilir. Singkatannya sambat yang dan kada boleh disambat. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan adik-adik sekalian, wabil khusus para undangan hadirin wal hadirat jamaah pecinta maulid di Langgar Jannatul Ma'wa, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah inayahnya kepada kita semua, dikumpulkannya dalam acara yang mulia memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan qasidah pujian kepada baginda Nabi Muhammad, kemudian dilantunkan dengan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan secara merdu. Kemudian dikumpulkan pula kita di tempat yang mulia. Kata Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mulia. Amin ya Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama keluarga, sahabat tabi'in, orang-orang terdahulu sampai sekarang hingga hari yang akan datang. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Para ulama mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah
Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setelah nikmat kita dijadikan sebagai hamba yang beriman, yang beragama Islam, itu adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah burdahnya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Apa samuannya kita? Ini bukan bodoh, aku nanya nih. Apa samuannya? Bi akrabir rusdi kunna akramal umami. Masya Allah, menyambungi, mudah-mudahan dapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, tatkala Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mengajak kita kepada Allah, orang yang mengajak kita untuk beriman kepada Allah, sosok Nabi yang paling mulia, kita pun dijadikan umatnya umat yang paling mulia. Oleh karena demikian, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah yang barusan dilantunkan, dhaat bihi kullul awalimi jahratan wal kaunu asbaha musyriqan bi qudumihi. Apa kabar? Dhaat bihi kullul awalimi jahratan. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam semesta bercahaya. Kullul awalimi jahratan wal kaunu asbah musyriqan bi qudumihi. Bahkan ujar para ulama, seluruh alam jagat raya bercahaya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena demikian, para ulama banyak menyebutkan tentang faidah atau fadilah keutamaan orang-orang yang memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama di zaman Bahari, sekitar tahun abad yang kedua atau yang ketiga, beliau mengatakan, man hayya'a ta'aman li qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempersiapkan makanan, makanannya ada, sudah makanannya ada. Orang yang menyiapkan makanan untuk dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa jama'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan saudara-saudaranya. Yang di hulu disarwani, yang di hilir disarwani. Ayo malam ini kita ke maulidan di langgar mana jakawan, di langgar Jannatul Ma'wa. Siapa kubuhan penerbangannya? Kubuhan desa Pasar Gamis. Nah kayak orangnya, nang muas-muas kayak ini panas. Ada mulai payu apa belum ya? Apa keluarga dah? Itu sudah, ini belum. Nah, nang mana orang yang nang muas-muas nang kacamata tebang ujar bisa ya. Jadi diberi awalan karena dia penerbangan penyairan nih berpengaruh benar lawan pemerintah. Juga pun penyairan suara kayak ulun nih beradaan berikan orang. Hubungannya masya Allah luar biasa. Orang yang mengadakan peringatan Maulid Rasulullah, dipersiapkan makanan, dikumpulkan kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, wala bisa jadi dan memakai baju nangkahnya. Bermaulidan tuh nang bagus-bagus bajunya. Siang turun ke pegawaian, malam 4 bermaulidan sama baju. Kawan tiga, ada di penerbangan gak ada. Dan tidak saja. Kawan tiga pingsan kawan. Karena makan siogo kaharatan. Baju nangkahnya. Bila bermaulidan baju nangka bagus. Kalau perlu putih diutamakan, misalnya ada bajunya. Wa ta'attara
wa tabakhara, dan ia pakai minyak harum. Nah, minyak harum pemulitan tuh sebelum orang pemulitan paliti awak lawan minyak harum. Nah, pagara faedahnya hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka Allah akan menghalau orang tersebut di hari kiamat nantinya bersama dengan golongan-golongan para nabi-nabi. Mudah-mudahan kita berdoa dihalau bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan terima kasih kepada panitia yang membagi makanan terdahulu, dan makanan itu dia bawa ke sini, ya Allah, dibawa makanan ke sini. Nah, itu makanan tuh otomatis tak baca akan maulid, ya. Nah, ujar Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, ma min syakhsin qara'a maulidun nabi qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw syai'in akhara minal makulat. Ujar sini, tidaklah seseorang yang membacakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas uyah ataupun gandum atau makanan apa. Kan nih, aku nambah isinya itu. Makanan tuh kita bawa, ini bagus inisiatif panitia, makanan dibagi berdahulu. Jadi makanan tuh kita bawanya masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musala, lalu kita bacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa faedahnya? Illa waharat fihi barakah. Kecuali makanan tersebut akan nampak keberkahan dari keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, asalnya sakit hati, sakit hati. Nah, asalnya adik dia rebuti orang misalnya bahwa makan makanan maulid, insya Allah ada lagi banyak. Nah, ya udah. Nah, banyak hutang misalnya, kalau banyak hutang bahwa makan nasi, dia katakan ya Allah, udahan bawa banyak hutang, dan kata pikiran saya, kenapa nanti dia katakan keberkahan Allah Taala berikan kepada makanan yang dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya Pak Guru, ada lagi ada ujar Imam Fakhr Ar-Razi, wa in quri'a maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ma'in. Jika maulidnya Rasulullah dibacakan di atas air, nah makanya kan ulun buka tutupnya. Nah bagus, kalau bermaulidan kita ada baju di muka cucuk, nah cucuk, ya cucuk, atau buka atau kadus di muka kanan juga. Yang penting kita bacakan baju dengan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman syariba min dzalikal ma', barang siapa yang minum air tersebut, kita minum banyak tadi nih, yang baju bermaulidan kita minum, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, masuk kepada hati orang yang minum itu 1000 cahaya dan 1000 kasih sayang. Bapak-bapak nang bisi bini penyarikan bisa, tapi dari sini oleh misalnya, kemudian ada anoler, buruin, kai datang motor tiba burung yang bayangkan ini. Bulan anu mulai dulu aja kalau dia minta bacaan banyak payur video menjadikan di sini. Banyak yang dibaca kalau kau dah ada juru minum makan kan insyaallah ampe. Mun kana ampe parahnya matinya kulit tumpahkan. Lubangan menjadikan. Subhanallah, orang yang minum banyak dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk kepada hati orang tersebut 1000 sifat kasih sayang. Bahkan ujar sini wa kharaja minhu al-mu'illin wa qillatin, dan keluar di hati orang yang meminum banyak maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 penyakit dan 1000 sifat kedengkian, 1000 penyakit hati yang pada dari Allah keluarkan dengan berkat maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barusan kita mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ujar Allah Ta'ala, sungguh pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang sangat luar biasa. Perlu ceritakan cukup 3 sifat Nabi yang luar biasa. Dalam maulid, setiap maulid pasti dibacakan 3 sifat tersebut, yaitu terdapat dalam surah akhir At-Taubah. Allah berfirman, kita hafal ayatnya barataan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa sama kita? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat yang pertama, sifat yang kedua apa kita? Harisun 'alaikum. Sifat yang kedua, sifat yang ketiga kita bil mu'minina raufur rahim. 3 sifat ini mudah-mudahan awal kita bawa beli orang yang menerapkan di dalam keluarganya, dalam kehidupannya, beruntung dunia. Sifat yang pertama yang ada pada diri jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat prihatin terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Rasulullah itu luar biasa. Bahkan semua amal perbuatan kita di akhir zaman ini, seringkali kita membuat Rasulullah sedih, seringkali kita membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika setiap amal perbuatan kalian, ujar Rasulullah, setiap hari Senin diperlintangkan kepada aku. Ya Rasulullah sudah di alam barzakh. Kita kadang mengatakan Nabi meninggal atau mati, kada. Rasulullah berada di alam barzakh, tapi tetap melihat. Bahkan Allah yang melintangkan setiap perbuatan yang baik ataupun yang buruk kepada Rasulullah setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, sambungannya, idza wajadtu khairan hamidullah, ujar Nabi, jika aku menemukan suatu hal yang baik, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus bermaulida, menyair bagus. Datang orang hadir maulidan sambil taguring, tapi itu tak kira daripada kada hadir lalu sama-sama taliur haulah. Pintar bila kawan guring taliur jangan dipoto. Foto anak, foto anak di media sosial. Habis kawan seminggu ada turun ke rumah. Bagus masih nyompat kemaulidan lo. Cuma seorang sadar diri juga dia kawan di kampung bila guring pasti taliur. Cari-cari ya tempat aman atau berbeda supaya ada mengotori lawan masjid atau langgar. Itu sifat Rasulullah. Ujar Nabi, bila aku memperdapati hal yang baik dari umatku, aku memuji kepada Allah. Sebaliknya, wa in wajadtu syarran istaghfartu lahum. Ujar Rasulullah, apabila aku menemukan suatu hal yang tidak baik, Rasulullah ternyata ada menyumpahi lawan kita. Ternyata Rasulullah tidak marah dengan kita. Bahkan setiap amal perbuatan kita yang tidak baik, ternyata Rasulullah memintakan ampun gesan kita. Prihatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita terkadang melihat orang yang kada baik itu, Rasulullah padahal mintakan ampun gesan buahnya. Nomor saja mutar kalau mudahan kalau pak motor mati satu gini abisnya 4 mati juga, umanya 4 mati juga, umanya hati doakan juga. Sakit hati ini pada suatu hari Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi pernah beliau berjalan di samping sungai yang ada di Baghdad, melihat orang yang sedang minum minuman keras di kapal baku ucian bercampur lalakian lawan bebinian. Lalu ujar kekawanan sini, wah imam itu nato orang nak maksiat secara terang-terangan, tolong doakan bang supaya punya hancur lagu. Jangan kami yang muntai situ, yang bisa nggak muntai supaya matian bertahan itu orangnya. Ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi, angkat tangan kalian seberatan, angkat bertahan. Napa doa sidin perhatian kepada umat, mencontohkan tentang budi pekerti Rasulullah. Ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi,
Allahumma kama farrahtahum fid dunya wa farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Turunan pada kapal sang berda, tanpa ada suara keluar, tanpa ada ajakan, kepada Allah langsung mengajaknya. Itu dakwahnya Rasulullah seperti itu. Makanya ujar Nabi kita, syafa'ati ila ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu diperkhususkan, ada syafaat yang besar. Allah khususkan untuk orang-orang yang menggawi dosa-dosa yang besar. Masa orang tahu ini jangan. Bagus tuh orang yang itu dia pun pakai itu juga nak syafaat nanti yang mana bagus ya sudah. Cuma pandangan kita ketika melihat orang yang pada baik, ayolah kita doakan mudah-mudahan mereka berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu sifat Nabi. Sangat prihatin terhadap kita. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti sudah di akhir zaman ini ujar Rasulullah, fitnah yang terbesar bagi mereka fitnah dunia. Dalam sebuah hadis sahih Riyadhus Shalihin disebutkan, ujar Nabi, lau anna libni Adam wadiyan min dhahab. Jika kena di akhir zaman ada dari umatku, ujar Nabi kita, hamba umatku yang berisi emas kayak gunung gananya, maka dia berkeinginan agar punya 2 emas. Jika ia diberi 2 emas yang begitu besar, kekayaan yang begitu banyak luar biasa, ketika tidak ditanamkan dengan ilmu tasawuf mutaba'ah kepada Nabi, pasti dia akan meminta untuk lebih dan lebih. Walam yublagha fahu ila turab, Nabi. Dan dia mulutnya tidak akan merasa puas terhadap harta yang dia miliki kecuali ketika mulutnya bersumpah ketika dengan tanah, yaitu mati. Nah, di sini ada sebuah kisah dengan kisah dunia ini Bukhari Rasulullah kan ada sebuah cerita. Kisahnya nih seorang pemuda yang gagah. Gagahnya begini sama wajah mata, bunga suara harat, bunga suaranya ya. Kisahnya dari hati Muhammad bin Ahmad Musa cinta dan berdoa. Jadi ada seorang pemuda yang anak kawin. Anak kawin lah, kawin macam dah. Anak berita, itu kan harusnya anak kawin lah. Iya lah. Nama geraknya banyak kawin tu kita. Tetap bohong. Nama sebelah sini mana kawin lagi lah? Geringnya lah. Tawari sate, jangan soto, batet sipit, jangan. Asik, sama dia ini. Ini kisah lucu, kisahnya luar biasa. Jadi pemuda nak puas saja anak kawin, ujar abahnya, ayo udah nak cari anak mana bina teman lagi. Lalu ada bininya tuh mas orangnya ini baik. Nama nanya abahnya, kamu panggil abah nama lihat kan wajar. Kawinannya anak tahu ini bininya tuh sebelum anak kawin ya kan. Bibi abahnya melihat aku ini kan akan mendekit. Abah nak kayak hendak akan mengini. Oh. Apa aja anak ini, maka tadi kan mendukung benar. Apa aja Abah? Ada pokoknya apa? Ada akor, dindang, dikuit nama habar. Jadi Abahnya malah mamaku lawas dan mati. Ini apa yang bisa Abah aja? Itu nak yang cari nang layan aja. Ini kisah Abah. Jangan anak kamu kenapa pengen itu Abah ulun? Ini wajar kalau apa ya entah kayak ulun, pokoknya ulun ada berkelahi dulu berenang. Kamu nak kayak abahnya bila orang putihnya ini kita ampih ke mana durhaka ampih kita perkawinan bedak nih anak kawinan ampih. Jika bukan anakku jalan abahnya berbuat. Nah di hari itu lalu minta pantetan lawan kepala suku. Jangan kita di sini membakar. Ada pembakaran sini. Ada saya boleh maaf lah ini kepala suku lah supaya pembakaran tersinggung. Bawa ke pembakar berduanya kan, dia pembakar seluruh tetangga yang mengatur rumah pembakar. Biasanya pembakar bulan itu berenang ini layun terus. Sesebuah tetangga yang mengatur rumah pembakar tanpa habar aja pembakar. Jarang kabar kami membakari berwal lawan tanpa garam mau aja pembakar marabutakan betinya. Nih bujur aja membakar nih cuma aku lepas tuh banyak ngapain aku tak jadi.
Bisa dengan apa juga deh. Dia membakar, dia nang tahu juga nih, tahu juga. Apa itu anak-anak bakar lah. Ya. Jadi subhanallah bakal lahir anak ada baik. Biar baik harta urun pun biar ini kata di barang ini bagus. Setelah itu biar jangan tambah kali jangan kepala desa nama negara orangnya negara utakan orangnya nah buka cadar rumah orangnya jangan tambah kali jangan kepala desa ada ngolok aku bisa banget betul juga ini bukan rumah halus rumah agak sedikit ini barang harap bisa aku aja kepala sukunya nanti pulang kada jangan punya bakal lahir pulang ketiga timbul bakal lahir nah tiga bakal lahir ayo setelah kita nampak ada mau sama-sama ada nama kalahnya ayo bawa ke hakim qadhi bawa ke hakim menjadi dia sama adanya ketika dijelaskan anggarannya hakim nih tiga ini kepala desa kepala suku dan nama lahir ini anak oh dia kepala desa kepala ninja kepala suku nih sama juga temannya meninggal lawas juga benar harapnya Ibn itu ujar hakim mana gerak-geraknya harap wah itu orangnya hakim aku bisa dapat dia juga ada mulu dapat samuannya kira-kira ya hakimnya anaknya juga ada aja hakim ini cucuk ini di rumah dinas saja beliau ini karena kalau kepala suku ini aku aja punya apalagi berapa ini apalagi lalu nang binian bungas tadi berucap wahai pemuda wahai abahnya pemuda wahai kepala suku dan hakim ulun mengadakan sayembara lawan biang berjalan sekitar 100 meter. Nah siapa nang pamulaan awak menggetuk awakku ujar binian bungas tadi itulah yang akan menjadi suamiku ujar hakim nah wali berhadiah itu bukan ujar pemuda pak abah berikut supaya tidak bakal lahir mau ikan pokoknya nang Tuhane coba kan dulu bibi ya star ya nak bermuka kan namun di muka binian nang bungas tadi terdapat jurang yang sangat dalam. Melihat mata kepada perempuan tersebut keapaannya gugur ke jurang dan matian berdarah. Kada dapat binian bungas tadi. Yang menjadi pertanyaan kita siapakah perempuan tersebut tiada lain ujar para ulama itu adalah dunia. Hendak kita dunia itu berada hendak sugih lah. Hendak sugih, hendak nyaman. Tapi kebanyakan orang ketika dia mengejar terhadap dunia sudah Allah Ta'ala atur ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu bukanlah tempat peristirahatan selama-lamanya, namun akhirat nak menjadi tempat peristirahatan selama-lamanya. Mengapung lawan dunia ujung-ujungnya meninggal dunia. Ada namanya jeruk, ada namanya limbar dan lain-lain matian berada. Itulah ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah 1400 tahun yang dulu itu sudah mewanti-wanti lawan kita terhadap fitnahnya dunia. Haris azizun alaihi ma anitum. Rasulullah ada sosok seseorang yang sangat prihatin terhadap apa yang menimpa kepada kalian. Mudah-mudahan dunia kita menjadi fasilitas untuk akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sifat angka 2 bintang apa? Tapi nampak ini 3 yang kehane lagi. Selanjutnya. Napa pintar sifat angka 2 napa pintar? Harisun alaikum. Apa nih haris? Haris tujar. Siapa nih haris? Hah? Namanya pintar? Penjaga. Haris. Penjaga itu haris. Harisun nih harisun bisa. Bukan penjaga punya bintang masa penjaga ada pas artinya perusahaan orang diartikan dengan penjaga. Harisun alaikum. Sosok Rasulullah itu adalah orang yang sangat berkeinginan kebaikan terhadap kalian. Coba lihat sirahnya Rasul. Disakiti orang-orang kafir Nabi kada melawan. Dalam sebuah riwayat ketika perang Uhud tahulah Nabi itu ayat
Tanda Nabi itu ingin benar orang di sekitarnya beriman pada taat, ingin benar orang di sekitarnya jadi baik pada taat. Kayak apa yang terjadi kepada Rasulullah pada perang Uhud. Nabi itu nih dilempar dengan tombak, batu dan lain karena kepala sidin berdarah kepala Rasulullah. Pada perang Uhud Nabi itu diumumkan Muhammad telah meninggal dunia, Muhammad telah mati. Ujar orang-orang kafir, lemah buahan sahabat, ya Allah, kayak apa Nabi Muhammad meninggal kayak apa? Bahkan setelah itu nih wajah di sini nih, topi baja Nabi itu karena tombak masuk nih, mampu lawan ini patah gigi Nabi. Dibawa Rasulullah kepada para sahabat, bahkan orang yang sangat melindungi Rasulullah pada perang Uhud itu Talhah bin Ubaidillah. Napa Talhah jadi di pagetan berdan, nak pedang macam-macam, nak paget jadi di tangan sini. Subhanallah, cintanya para sahabat kepada Rasulullah itu pada kaleng-kaleng. Kesedikit pun kadang bakal kawah kita samakan dengan cintanya kita sekarang kepada para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa kabar dia? Ditanya ketika pulang dari perang Uhud, Sayyidah Aisyah menanya, ya Rasulullah, hal ada alaika yaumun asyad min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, Nabi berderhana pulang ke rumah, kalah nanti pada perang Uhud itu banyak sahabat yang meninggal, 70 orang yang meninggal dunia, nak luka-luka, nak ditawan 70 orang juga, luar biasa. Kalah Rasulullah berderhana. Pernahlah ujian Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini dia mendapatkan ujian yang lebih dari ini. Naam ya Sayyidah Rasulullah, pernah aku diuji oleh Allah lebih daripada perang Uhud. Kapan ya Rasulullah? Ketika ujian nanti kita, aku pergi ke Taif. Taif itu mulai Makkah ke Taif itu 60 mil. Berapa 60 mil itu kurang lebih 100 kilo. Tobatnya kurang lebih 96 km. Mulai sini ke mana kita? 96 km itu mulai sini ke mana? Kemana? Kapan Tapura ada sampai 96? Akan ya? Kalian tahu kah? Akan ya? Kalian tahu? Anggap kalian tahu lah. Mulai Banjarmasin, langgar Jannatul Ma'wa, Nabi berjalan sampai ke rantau Bapak Banjar Betis. Hijrah Taif itu kapan beliau ketika hati dalam keadaan hancur, dua sosok yang melindungi dengan Nabi meninggal dunia, Abu Talib dan Sayyidah Khadijah Kubra di tahun yang sama meninggal berdua. Islam ketika itu sangat lemah. Orang Taif Bani Thaqif itu orang yang sangat kuat. Apabila mereka beriman, insya Allah ya Rasulullah nyaman kena dakwah, nyaman kena ada yang mendukung lawan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Berjalan Nabi Bapak berduaan lawan Zaid bin Harithah. Berjalan berduaan. Kenapa tak berjalan berduaan? Karena kalau berduaan kena alih, kalau bina dicegat tulang di tengah jalan. Tapi sayang, setiap tempat yang Nabi lalui pasti Nabi berdakwah, dibawain Nabi supaya orang masuk pada dalam agama Islam. Namun ujar para ulama, tidak ada satu orang pun yang memperkenankan dengan dakwahnya Nabi. Sampai ke Taif, kira-kira berapa buah kampung yang Rasulullah lalui. Subhanallah. Di Taif 10 hari 10 malam di Taif berdiam di sana, mengajak orang dari rumah ke rumah, berjalan betis, dihinakan orang. Bahkan sampai hari yang ke-10 kepala suku yang ada di Taif mereka musyawarahnya kesan apa, kesan membantu. Ada ternyata mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, mereka mengatakan Nabi Muhammad berdusta. Ayo kita keluarkan sudah. Jangan mengeluarkan ini kepada bujur-bujur, wahai Muhammad, nah kami tidak menerima dakwahmu. Silahkan keluar. Masih mungkin nanti ada sakit hati Nabi, mungkin sakit cuma ada parah. Kayak apa mengeluarkan? Disuruh kekanakan harus umur 7 tahun sampai 10 tahun, disuruh menyambati Nabi Muhammad dengan tukang sihir, dengan pendusta, disuruh mengambil batu, dilempar kepada Rasulullah batu-batu. Pingsan Nabi. Pingsan itu mungkin bukan karena sakitnya betul, tapi yang melebihi lagi karena ketika tertolak ujar kita tuh marista benar Rasulullah ketika perang Taif itu. Dakwah Taif kada ada saikung, kada ada yang masuk Islamnya. Datang malaikat Jibril,
bersama dengan malaikat gunung. Ya Rasulullah, ujar malaikat gunung, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, jika pian handangna gunung ini ulun balik hancurkan mereka, matian mereka pada taat. Ujar Nabi kita, jangan wahai para malaikat, bal arju an yukhrijallah min ashabihim man ya'budullah. Ujar Nabi kita, ulun maharap orang yang tumbuh di sulbi mereka itu orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pingsan Nabi. Ibah Bujang itu pingsan. Setelah pingsan dia ujar Rasulullah, Allahumma inni ashku laika dha'fa quwwati wa hillati wa qillata hilati. Ujar Nabi kita di antara doa Nabi. Makanya doa ini doa ini bagus benar dibaca. Dan ada salawatnya, salawat ini ada salawatnya. Ujar para ulama bila membaca itu bila kita hendak meninggal kena Nabi nang maafin kita. Nabi nang ketika roh kita keluar, Nabi nang menyambut kita. Salawatnya adalah artian berataan. Coba hafalin, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Dibaca ujar para ulama 116 kali. Karena doa seperti ini mengingatkan dengan peristiwa di Taif. Nabi ditawaki doa inilah di antara kalimat yang Nabi ucapkan, qallat hilati adrikni. Ya Allah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Baca 116 kali sahih ujar para ulama. Maka orang tersebut kayaknya bila meninggal dunia, Nabi nang langsung menyambut rohnya keluar dari jasadnya. Mudah-mudahan kita ada syafaat beliau berdatang. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Kemudian ketika Rasulullah pingsan, bangun dari pingsan, ternyata ada Allah Ta'ala, ada hidup Nabi ini sedih dan sangat sedih. Kenapa? Karena 10 hari beberapa hari di jalan itu kadang yang masuk Islamnya. Lalu Allah Ta'ala mengetuk orang Taif, menyuruh kepada seorang budak yang bernama Addas. Addas ini orang Nasrani, disuruh Addas ini membawakan setangkai anggur. Wahai Addas, nah tunjukin, ujar tuannya si Addasnya tuh kepada Muhammad yang berdakwah kasihannya, tunjukin setangkai anggur. Datanglah si Addas ini membawa anggur setangkai. Dimakan Nabi, ketika makan ujar Nabi kita Bismillah. Ujar si Addas, wahai Muhammad, alangkah indahnya kalimat yang engkau ucapkan ketika engkau menyuap anggur tersebut. Lalu Rasulullah bercerita ini dan itu, akhirnya si Addas ini pun masuk ke dalam agama Islam. Coba kita lihat kayak apa keinginan Rasulullah agar orang beriman kepada Allah. Harisun alaikum, sangat berkeinginan agar mereka beriman kepada Rasulullah. Ujar Nabi, aku siap disakiti, yang penting mereka beriman ya Allah. Sifat nangka 2, sifat nangka 3 nama kita. Apa sifat nangka 3? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dengan orang-orang beriman sangat kasih sayang, sangat luar biasa. Atas kadar perhatian kita kepada orang beriman, atas kadar manfaat kita berikan kepada orang beriman, atas kadar itulah kecintaan Allah dan martabat kita di hadapan Allah. Makanya hadis barusan di mukadimah yang ulun bawakan tadi, pernah pada suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, sosok manusia bagaimanakah orang yang paling Allah Ta'ala cintai? Jawaban Nabi, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Orang ahabbun nasi ilallah, orang yang paling Allah Ta'ala cintai itu adalah orang yang paling banyak menebarluaskan manfaat kepada orang lain. Kada harus yang jadi penceramah, ada harus jadi penerbangan, tukang syair dan lain-lainnya. Yang penting bermanfaat, Allah Ta'ala cinta orang tersebut. Tukang palingan sandal, tukang bersih di masjid,
tukang kumpulan dana, gesan kamaslahatan umat, gesan itu ya tukang satel mesin benar. Apa kabar benar? Korehe ke sini benar. Tukang satel mesin karena ada debuhanmu, ada jalan tanpa kita. Itu manfaat punya kan? Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain kayak senang. Orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain itulah ujar Rasulullah, orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Pertanyaan kedua dari sahabat, wa ayyul a'mali haqqu ilallah, dan pekerjaan apakah yang paling Allah Ta'ala cintai? Kenapa kira-kira yuk? Menyumbangkah? Manukarakan kedamankah, kesan orang bahagia, kesan orang mengulikankan. Ternyata jawaban Nabi, perbuatan yang paling Allah Ta'ala cintai, sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau masukkan di hati orang Islam. Kawan ini kayak apa supaya bahagia, tapi tanpa kita melanggar syariat Allah. Kayak apa caranya supaya kawan ini bahagia? Itu maulah orang gembira itu luar biasa. Jangan rumahnya tuh misalnya menggengan dikira gula salahnya ya tabuan kate kira-kira apa nang terjadi yo. Wah masamnya apa nih mampu sakobo. Tapi kalau kita puji, nah kita kebahagiaan istri atau bini-bini kita di rumah, awas deh tuh selama ini sebuah belum minum teh gulanya uyah, ini pertama kali tahu lawan nikmatnya uyah lawan gula. Nah, kira-kira rumahnya senang tak boleh. Nah itu menggembirakan kepada orang lain itu hal yang sangat luar biasa. Jangan kita tuh bertawaran menukar iwak rumahnya tuh nah beban lebihnya bertawaran menukar iwak jangan terlalu tawar. Mahimungi orang berapa jurang 10.000 kawangan orang ada jurang kali. Aduh usahakan apa karena orang itu tidak dihantar. Meskipun dia menukari orang tetap sakit hati. Jurang iwak mana harinya hujan misalnya. Jurang satakar 10.000 tawar. Satakar 3.000 ya Pak. Bisa jidai. Ya kawan kita bakal lahirkan. Bila kadang menukari sekali tawar kada mau silahkan beliau. Jangan sampai kita menukari tapi menyakiti hati umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pesan kawan kita, menggembirakan hati orang lain itu hal yang sangat Allah Ta'ala cinta. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, atau ijab Rasulullah menghilangkan kesedihan orang lain. Maka aja kawan bina sedih. Beritu Allah, wah cinta pula saatnya. Beritu kalah ya kawan nih. Ayo teman bapak beritu kalah. Penting kita malam ini kita makan. Nah, senang hati kau itu sangat luar biasa. Nah, itu nangka 2. Nangka 3, au tatrudu anhu ju'an, atau menganyakan orang yang lapar. Nah, orang lapar kita tanyakan kenal pahalanya. Mengabadikannya nih, melaparakan orang yang lapar berusaha boleh. Nah, berhubung takutan, kalian berusaha kira-kira sampai sini kira rumah kita. Makanan sudah lama awam pina lapar sudah. Urut jalan harus panjang-panjang memperhatikan kita ada dapat faidah kita. Ayo kita ulangi dulu apa-apa yang kita ambil faidah. 3 sifat Nabi. Yang pertama apa kita? Yang pertama apa tadi? Azizun alaihi ma anitum, prihatin terhadap apa yang menimpa kepada umat. Kedua ini seorang malahi kau anak, ayo nyatakan itu ada apa? Merebutakan nang bini tadi nih. Ayo kan kisah beda. Itu barang di publik. Nang kedua apa beda sifat Nabi? Assalamualaikum. Sangat berkeinginan agar kalian beriman kepada Allah. Biar Nabi aku sakit. Nang ketiga apa beda? Ini sangat kasih sayang kepada orang beriman, atas kasih sayang kita kepada orang Islam, atas kasih sayang kita seberapa besar kita mencintai orang beriman, kita mencintai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka atas kadar itulah derajat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan dijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat badan. Yang belum ayo mudah-mudahan menasihkan nanti sini penyarikan mudah-mudahan nanti penyarikan nanti sini penyarikan mudah-mudahan
dekat. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat. Dan sebagaimana kita bahagia di malam hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala bahagiakan kita nantinya di alam surga, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya ketika roh kita keluar, yang menjemput kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami selalu sampaikan bila ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada pencerahan kita tadi, guru kita yaitu Muhammad Nasir Amin, yang beliau berasal dari kota Amutai. Semoga apa yang beliau sampaikan ceramah tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu doa. Untuk doa ini kami yo, ya mantap. Ya.